Nah, di Jawa sama di Bali, kecerdasan itu kemudian membelah, menemani kita menjadi apa yang disebut sedulur papat, Oke. saudara empat, Kandapat. kandapat. Nah, itulah yang kita connect. Malam-malam kalau mau baik bangunkan besok saya pagi-pagi jam sekian. Jadi bisa kita nunggu jamnya. Kita nunggu alarmnya bunyi, kita matiin. Padahal kita setel alarm untuk dibangunin sama alarm. Tapi akhirnya kita yang nunggu alarmnya hidup. Iya. Iya bener itu. Pernah nggak? Iya sih. Bener, Itu tampaknya serem, sebenarnya nggak Kok serem. bisa gitu ya Tampak kadang? itu hal yang sangat-sangat biasa. Karena tadi kecerdasan semesta itu, ya, lalu karena ada di mana-mana, dia menjadi kecerdasan atas sadar, itu roh kita. Kecerdasan atas sadar, Roh kita. roh kita itu yang kemudian sering mengalirkan wahyu, ilham, inspirasi. Gitu Makanya ya? disebut turun. Oke, siap. Turun kepada siapa? Kepada kecerdasan sadar di pikiran kita. Lalu, tubuh kita sendiri adalah sel-sel yang ada kecerdasan DNA di dalamnya. Itulah kecerdasan bawah sadar yang bisa menerima perintahnya turun dari pikiran sadar kita. Kalau kita punya keinginan untuk afirmasi, visualisasi, ciptakan ini, gitu. Itu konsepnya. Jadi, meditasi itu mau ngapain? Makanya lagi-lagi. Ada yang bilang meditasi cukup diam, duduk hening, boleh. Atau meditasi untuk mengakses kecerdasan atas sadar, minta tuntunan, boleh. Oke. Tapi mumpung lagi bahas ini nih Pak Wayan, supaya kemudian tidak terjadi pemahaman yang simpang siur gitu kan ya. Bagi sebagian pemeluk agama yang fanatik begitu kan, melihat saudara kita, teman-teman di Bali gitu ya, saudara-saudara umat Hindu gitu, ketika kemudian memberikan suguhan canang atau apa namanya di tugu-tugu tertentu gitu kan, itu dianggap sebagai, mohon maaf, dianggap sebagai menyembah batu dan lain sebagainya begitu. Nah ini penjelasannya kalau dikaitkan dengan terkait dengan kecerdasan semesta, energi semesta sama materi. Tadi gimana Pak Wayan? Ya, pertama tuh gini, kita ini kan tubuh materi, betul nggak? Tubuh kita materi. Tapi kita hidup kalau punya energi dan ada kecerdasan sebagai sang ruh, betul nggak? Nah, ini tiga trinitas dalam diri kita. Tapi ketika tubuh materi kita lagi drop energinya, kita butuh energi nggak? Butuh ngecas? Bukan. Butuh energi. Butuh energi kan kita makan. Oh iya, oke. Itu contoh. Kalau kita pakai HP, kamera atau apa, ketika dia bisa hidup kalau ada energi dalam baterai. Listrik. Kalau drop, kita butuh cas nggak? Charger. Butuh cas. Berarti itu sama dengan charger gitu? Ngecas. Nah, bayangkan sekarang, Bali itu, kan lingkungan Bali itu kan lingkungan yang terdiri dari 5 macam. Yang disebutnya Panca, Maha, Buta. Buta itu artinya material. Panca 5, Maha 5 materi utama yang berupa apa? Padat, air, kemudian api, panas, kemudian ada udara, dan ada ruang kosong. Nah, itu kan materi semua. Kan ada saatnya materi itu ngedrop energinya. Nah, karena dia disebut buta, buta juga artinya materi, buta juga artinya kegelapan. Bagaimana cara menghilangkan kegelapan? Kecuali dengan memberi cahaya, betul nggak? Nah, warna-warni bunga itu adalah warna-warni energi cahaya. Cahaya ya, warna-warni di canangnya itu ya. Makanya kalau hidup kita mau bergairah kan kita pakai warna-warni. Betul. Betul nggak? Aduh. Nah, makanya canang itu, sesajen warna-warni, itu tujuannya apa? Menghilangkan kegelapan dengan energi cahaya. Sesederhana itu sebenarnya. Dan kita tahu materi itu kan di mana-mana. Ada materi pada pohon. Nah, kita kan sama pohon itu kan sangat tergantung. Kalau bumi menjadi gurun, kita dapat oksigen dari mana? Nah, dan dia kan butuh energi juga. Tapi dia dapat energinya dari mana? Dari air, dari cahaya matahari. Tetapi kita kan butuh rasa ungkapan terima kasih dari kita juga. Dalam ajaran Jawa, di Bali,
Kan dikenal manusia adalah alam semesta kecil, buana alit, betul nggak? Iya, jagat alit kalau di jagat Jawa alit. ya. Nah, pohon itu mendapatkan energi dari jagat agung, dari bumi, berupa air, berupa cahaya matahari, berupa udara. Akan lebih bagus lagi kalau dia mendapatkan dari jagat alit manusia yang memberikan persembahan cinta melalui sesajen dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita memuja dia, bukan. Memuja itu enggak. Manusia tetap ditempatkan, menurut di Hindu itu tetap ditempatkan di atas. Karena tumbuh-tumbuhan dianggap hanya memiliki tenaga, bayu. Kalau hewan memiliki bayu dan sabda, dianggapnya demikian. Artinya cuma memiliki tenaga dan suara. Kalau manusia memiliki tenaga, suara, dan idep. Idep itu akal pikiran dan sebagainya. Sehingga dengan kekuatan kita lah, kita pancarkan kecerdasan kita melalui energi. Kalau kita gini-giniin pohon kan nggak seru. Masa pohon dibeginikan, orang kita juga butuh oksigen dari dia. Nah, kita persembahkanlah simboliknya. Just say thank you aja. Artinya, Dr. Wayan menyimpulkan bahwa alam semesta ini memang benar-benar ada yang menciptakan, tidak terjadi dengan sendirinya, dan yang menciptakan, membuat semuanya serba sangat teratur itu, yang disebut sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Ya, saya potong Mas Hendra. Dulu ada yang komplain kan, komplain sama Stephen Hawking ya. Iya. Stephen Hawking bilang alam semesta tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi tercipta dengan sendirinya. Oh ini komplain ya, bentrok. Nanya ke saya terus, bagaimana menurut Pak Wayan? Saya tanya. Terus menurut Stephen Hawking, yang menciptakan alam semesta siapa? Dia tercipta dengan sendirinya katanya. Oke. Dengan sendirinya. Terus kalau menurut kamu apa? Ya diciptakan oleh Tuhan. Dengan siapa? Dengan sendirinya. Lah. Kan sama-sama dengan sendirinya. Iya. Stephen Hawking mengatakan alam semesta tercipta dengan sendirinya. Orang beragama mengatakan diciptakan oleh Tuhan yang sendirinya. Sekarang kita lihat sekarang. Siapakah yang sendirinya itu? Ada kecerdasan yang abstrak. Tidak berwujud, tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, dulu diajarkan oleh orang-orang filsafat dulu, orang filsuf para resi dulu. Tuhan itu tidak basah oleh air, tidak kering oleh angin. Saya tanya sekarang, kecerdasan itu basah oleh air nggak? Nggak. Kering oleh angin nggak? Nggak. Terbakar oleh api nggak? Nggak. Ada di mana-mana? Iya. Betul kan? Iya. Nah, sekarang kecerdasan itu menunjukkan kemampuan jadi energi. Energi memadat jadi materi. Lalu materi itu siapa? Energi itu siapa? Kecerdasan itu siapa? Kan itu sendirinya. Jadi sumber dari segala sumber itulah kecerdasan semesta tanpa batas. Ya, dan itu sendirinya kan? Sendirinya. Sekarang dengan saya sendirinya. Ya. Benar. Ya, sekarang saya ini ngomong. Yang ngomong ini siapa? Kalau dibilang roh saya yang ngomong, bukan jadi mistis jadi. Yang ngomong saya. Iya. Tapi kan saya nggak bisa ngomong kalau roh saya nggak ada. Mati saya. Atau kalau roh saya ada, saya nggak punya energi ngomong, ya saya nggak bisa ngomong. Atau saya punya energi, punya roh, tapi nggak punya tubuh. Ini aja misalnya serak itu nggak bisa ngomong kan kita. Artinya apa? Yang sendirinya ini adalah 3 hal. Jadi semesta ini, baik dia bentuk materi, energi, dan kecerdasan, itu kan dia semua. Kalau sudah dia semua, berarti semua ini adalah dia sendirinya. Terus sudah demikian kan, siapa lagi yang bukan dia kan begitu. Nah ini bahasa sederhananya. Gitu. Sehingga ketika kita mau menghadap di sana, saya lihat tembok, saya lihat ini, itu siapa? Ada materi semesta menjadi tembok, wah itu dia. Saya menghadap ke sana, itu dia. Maka di Islam, kemanapun engkau menghadap, melihat wajahnya. Itulah wajahnya. Iya sih. Relevan ya. Sederhana itu kan. Tapi muncul pertanyaan begini dalam benak saya gitu ya. Ketika kemudian tadi kita bicara soal awal mulanya adalah, kalau tadi Pak Wayan kan kupas semuanya sampai ketemu kekosongan gitu kan ya. Dan akulah yang mengisi kekosongan itu. Ketika kemudian awalnya berasal dari sebuah kekosongan atau kasunyatan atau apa namanya gitu. Terus fungsi dari penciptaan itu, manfaatnya, gunanya itu untuk apa sebenarnya Pak Wayan? Iya. Gini. Saya sebenarnya seorang penyanyi juga nih, Mas Hendra. Ya. Pernah dengar lagu saya? Belum. Tapi percaya bahwa saya seorang penyanyi kalau nggak pernah dengar lagu saya? Iya.
Enggak sih. Enggak percaya. Bagaimana kita percaya bahwa dia Sang Maha Pencipta kalau nggak pernah mencipta? Oh, iya sih, benar. Bagaimana kalau kita mengatakan dia Maha Ada kalau dia nggak pernah ada? Dia nggak memunculkan sesuatu yang ada. Sama dengan kita. Kita bisa menghayal nih, Mas Hendra. Bisa menghayal, oh saya punya rumah begini, bla 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 bla. Tapi kalau nggak ada, apa yang dilihat kemudian oleh panca indera kita? Apa yang kemudian didengar oleh suara kita? Dengerin saya nyanyi, ya, pemirsa semua nih, dengerin saya nyanyi. Saya bisa nyanyi, lagunya bisa merdu mengalahkan semua orang. Dengerin aja. Lalu saya diam. Saya nggak ngomong, nggak nyanyi. Kedengeran nggak suara saya? Semerdu apa? Kan nggak mungkin. Iya. Maka Sang Maha Pencipta kemudian menunjukkan bahwa saya adalah energi suara. Salah satu kemampuan saya adalah menunjukkan energi suara. Maka saya ciptakan manusia, kamu dengan pendengaran. Untuk melihat kemampuanku bermanifestasi sebagai energi suara. Aku adalah kecerdasan semesta yang menunjukkan kemampuanku menjadi energi cahaya. Maka aku ciptakan mata padamu untuk melihatku sebagai cahaya. Tapi kalau cahaya aja hanya lewat, nggak ada tempat yang memantul, kita nggak melihatnya. Maka dia siapkan juga materi-materi, tempat cahaya memantul ke mata kita, baru kita bisa melihat. Kebayang maksudnya? Iya. Jadi semua ini seperti itu. Makanya dulu saya pernah nanya, Tuhan, ngapain sih kamu ciptakan kehidupan? Kamu ciptakan, kamu pelihara, kamu matiin, gitu. Terus untuk apa sebenarnya? Ya, untuk diriku. Untuk diriku, supaya aku melihat diriku. Seperti kamu menciptakan cermin, untuk apa? Kan untuk melihat dirimu. Ya, memang kamu nggak bisa melihat dirimu, kita kan bisa melihat diri kita. Maka diciptakanlah cermin, kita menciptakan cermin untuk melihat diri kita. Nah, maka semesta kemudian menciptakan beragam makhluk yang tak terbatas. Untuk apa? Untuk menunjukkan ketak terbatasannya. Ada yang bisa begini, ada yang bisa begini, ada yang bisa begini, ada yang bisa begini. Gitu. Tapi kalau satu orang aja menguasai semuanya, yang lain nggak menguasai semuanya, nggak bisa hidup. Oke. Seperti itu. Nah, tetapi kenapa ya definisi Tuhan sebagai sebuah kecerdasan semesta yang tak terbatas, seperti yang ditemukan oleh Dr. Wayan itu tidak diajarkan di agama-agama kita yang diakui gitu ya, ada 6. Sebenarnya bukan yang paling benar, yang mampu diakomodir oleh pemerintah, lebih tepatnya mungkin begitu gitu ya. Nah, kenapa kemudian justru dianggap sebagai sosok lah yang kemudian bisa mengatur usiamu panjang pendek, rezekimu, kamu jadi orang miskin apa enggak, dapat jodoh apa enggak, gitu. Itu penyebabnya apa, Pak Wayan? Ya, karena kita sosok. Karena kita sosok, maka kita membutuhkan sosok yang lebih tinggi. Oh. Ya, kalau kita bukan sosok, mungkin kita nggak butuh sosok lagi kan. Kalau kita hanya kecerdasan, maka kita nggak perlu apa-apa lagi untuk mengenali diri kita. Nah, contoh nih misalnya. Kenapa kita butuh HP, butuh kamera, untuk menyimpan apa yang kita lihat. Tapi kan dulu kita menyimpannya di sini. Tapi apa yang tersimpan di sini kan nggak bisa diketahui oleh orang lain. Maka kita ciptakan sesuatu yang bisa menyimpan apa yang kita lihat dan bisa kita tunjukkan pada orang lain. Nah, hal yang sama terjadi. Seseorang itu membutuhkan simbol-simbol. Nah, misalnya itu begini. Ketika saya katakan nasi goreng, itu misalnya. Mas Hendra pasti punya bayangan nasi goreng. Gitu. Ketika saya katakan nebosi, punya bayangan enggak? Enak loh nebosi itu. Kan susah membayangkan. Maka kita membutuhkan sesuatu. Ya, sesuatu untuk kayak gini loh maksudnya. Nebosi itu begini jenis makanannya. Nah, artinya ketika kita membicarakan Tuhan yang tak terpikirkan, namanya juga tak terpikirkan, sementara kita harus memusatkan pikiran padanya. Nah, itulah kemudian dia menjadi nya itu tadi. Menjadi teo, sehingga muncul teologi. Nah, inilah yang kemudian kalau di ajaran Hindu sendiri, Kang Mas Hendra ya, Tuhan itu tidak disebut sebagai sebuah nama, dia disebutnya tat. Mungkin di Islam menjadi zat, mungkin ya. Dia tat. Tat itu artinya engkau. Nah, ketika engkau
muncul, jadilah dia subjek. Iya. Tapi begitu menjadi itu, dia jadi objek. Akhirnya apa? Tat tuam asi. Itu pun adalah engkau. Itu pun adalah engkau, gitu ceritanya. Jadi itu pun adalah engkau, itu tuh objek. Begitu jadi engkau, jadi subjek. Jadi sesungguhnya dia boleh menjadi objek, dia boleh menjadi subjek. Cuman kalau kita katakan objek, akhirnya kita mengolah dia. Tapi kalau kita jadikan dia subjek, maka kita yang diolah oleh dia. Nah ini, pilih yang mana gitu. Makanya ketika dia menjadi subjek, orang kemudian menggambarkan. Kalau tidak salah nih, di Islam kan tidak boleh menggambarkan. Supaya kita nggak berkelahi urusan menggambarkan dia yang tak tergambarkan. Gitu. Sehingga ketika dia tak tergambarkan, berarti dia kan sesuatu. Iya. Bukan seseorang. Sesuatu kan. Sesuatu itu kan objek. Makanya untuk mengatakan dia sesuatu dan bukan orang, maka ditulislah dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Gimana membayangkan coba? Setelah dia bukan laki-laki dan dia bukan perempuan, juga dikatakan dia tak terpikirkan. Lalu gimana? Dan dia tak berwujud pula. Nah, bisa nggak membayangkan Tuhan yang tak berwujud, sekaligus tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak basah oleh air, tidak kering oleh angin? Ya, dia adalah maha besar, sekaligus juga maha kecil, kan susah. Apa yang kemudian kita jadikan kata untuk mewakili semua sifat itu? Tapi begitu saya dikasih kecerdasan, akulah kecerdasan semesta. Aku kecerdasan. Tinggal pilih yang mana. Aku sebagai subjek, apa kecerdasan sebagai objek. Di situ kemudian saya paham. Saya abaikan akunya, saya fokus pada objek. Dia atau itu sebagai kecerdasan. Saya cocokkan. Ternyata iya, kecerdasan semesta itu tidak basah oleh air. Tidak kering oleh angin, tidak terlukai oleh senjata. Dan bahkan tidak terpikirkan. Apa sih kecerdasan itu? Ada tapi nggak bisa dipikirkan. Tapi kita bisa melihat kebenarannya. Contoh nih kebenarannya. Kalau kita melihat bunga di setiap ciptaan, kita kan jadi kagum. Coba nih misalnya, ini ada bunga bougainville, ada warna-warni yang berbeda. Pertanyaannya begini, tanahnya sama, air yang dipakai nyiram sama, udaranya sama, cahaya mataharinya sama, tapi bagaimana bisa menciptakan bunga-bunga berwarna-warni berbeda? Tuhan bekerja sebagai sosok apa? Apakah Tuhan di mana-mana sibuk bikin ini? Sosok seperti apa yang akan kita gambarkan tentang Tuhan yang sedang mewarnai bunga-bunga? Susah kan? Itu bunga ya. Mungkin lebih jauh, mungkin saya ke depan akan minta Pak Wayan ke depan tapi mungkin ya berbicara tentang kalau yang saya alami sendiri gitu kan ya, tiba-tiba kok terus kemudian kita bangun itu jam berapa gitu, tersistematis gitu tentang kecerdasan tubuh kita sendiri mungkin banyak keajaiban-keajaiban gitu ya Pak Wayan ya ke depannya. Nah, di Jawa sama di Bali, kecerdasan itu kemudian menemani kita menjadi apa yang disebut sedulur papat. Saudara empat, kandapat. Nah, itulah yang kita connect. Malam-malam kalau mau bangunkan besok saya pagi-pagi jam sekian. Jadi bisa kita nunggu jamnya. Kita nunggu alarmnya bunyi, kita matiin. Padahal kita setel alarm untuk dibangunin sama alarm. Tapi akhirnya kita yang nunggu alarmnya hidup. Iya bener itu. Pernah nggak? Iya sih. Itu tampaknya serem. Sebenarnya nggak serem. Kok bisa gitu ya? Itu hal yang sangat-sangat biasa. Karena tadi kecerdasan semesta itu, ya, lalu karena ada di mana-mana. Dia menjadi kecerdasan atas sadar, itu roh kita. Kecerdasan atas sadar, roh kita. Roh kita itu yang kemudian sering mengalirkan wahyu, ilham, inspirasi. Gitu makanya disebut turun. Oke, siap. Turun kepada siapa? Kepada kecerdasan sadar di pikiran kita. Lalu, tubuh kita sendiri adalah sel-sel yang ada kecerdasan DNA di dalamnya. Itulah kecerdasan bawah sadar yang bisa menerima perintahnya turun dari pikiran sadar kita. Kalau kita punya keinginan untuk afirmasi, visualisasi, ciptakan ini, gitu. Itu konsepnya. Jadi meditasi itu mau ngapain? Makanya lagi-lagi. Ada yang bilang meditasi cukup diam, duduk hening, boleh. Atau meditasi untuk mengakses kecerdasan atas sadar
minta tuntunan, boleh. Oke, ini biar konkret aja Pak Wayan, biar nanti Ya. saya nggak lupa ya. Ya. Bagaimana teknik meditasi yang bisa dipraktikkan teman-teman supaya kemudian bisa terhubung dengan kecerdasan atas sadar, dan yang ketiga tadi kecerdasan bawah sadar untuk afirmasi dan lain sebagainya gitu. Karena materi penting Pak Wayan, kita nggak munafik ya. Iya, betul. Gimana? Nah, gini. Kecerdasan bawah sadar itu material. Oke. Dia mempunyai kekuatan karena energi. Tubuh kita kan menyimpan energi. Maka dia punya kekuatan untuk mewujud menjadi materi. Oke. Materi apa? Materi rumah yang kita inginkan, materi mobil yang kita butuhkan, itu bisa mematerialisasi. Pencapaian duniawi ya? Pencapaian duniawi. Kemudian, kecerdasan atas sadar itu menyimpan pengetahuan, karena dia percikan semesta, kecerdasan semesta, dia percikan Tuhan. Akashic record. Akashic record. Dia bisa memberitahukan apa yang diinginkan pengetahuan oleh pikiran sadar. Sip. Maka kecerdasan atas sadar atau roh kita sumber kebijaksanaan. Bawah sadar kita sumber kesaktian atau kewisesan atau daya ajaib metafisik. Mau menciptakan apa? Seperti itu. Lah caranya? Nah, caranya kita connect. Kan kita tengah-tengah nih. Kebanyakan kita ini kan manas. Manas itu pikiran. Ya. Sehingga kita disebut manasya. Manusia. Jadi kalau kita nggak bisa menggunakan manas kita dengan baik, maka kita menjadi manus yang sia-sia. Berarti point of view-nya adalah pikiran tadi. Pikiran. Diarahkan kemana gitu aja? Arahkan kemana. Nah, kebanyakan pikiran kita kan dia bagai driver. Tubuh ini kendaraannya. Si ruh itu si bos yang punya kendaraan ini. Si driver ini di depan ditemani oleh dua kacungnya, dua temannya yang bernama ego. Kadang egonya nyuruh belok kiri, ego kini belok kanan gitu. Nah, kalau kita bisa menggunakan pikiran kita dengan baik, kita mau ngapain sih sebenarnya? Semuanya dipermudah. Cuman kebanyakan kita membiarkan pikiran kita dikendalikan oleh orang lain. Padahal kita latihannya untuk mengendalikan kendaraan kita sendiri. Jadi, bagaimana caranya? Secara alami, kita terkonek dengan keduanya ketika pikiran sadar kita mengalami penurunan oleh jam biologis atau siklus sirkadian kita. Jam-jam biologisnya apa? Perubahan-perubahan waktu. Dini hari baru bangun sebelum matahari terbit. Siang hari, petang hari sebelum ini, tengah malam juga bisa. Makanya jam-jam sholat itu kan jam-jam yang bagus sekali untuk terkonek dengan ketiga-tiganya ini. Tinggal pilih yang mau yang mana gitu. Saya mungkin butuh diberikan gambaran yang lebih detail lagi untuk supaya manas itu tadi bagaimana pada saat meditasi itu bisa dapat inspirasi gitu ya. Maksudnya bisa dapat wahyu. Misalnya aku pengen tahu Tuhan yang Maha Kuasa itu siapa sih? Terus tiba-tiba muncul suara yang kuasa itu dirimu sendiri itu misal kayak gitu tuh. Sama yang untuk meditasi manifestasi bawah sadar itu konkretnya bagaimana Pak Wayan? Prinsipnya harus dipahami dulu. Meditasi adalah sebuah jalan kita masuk ke sebuah lift. Baik. Tekan ke bawah apa tekan ke atas? Tekan ke bawah atau tekan ke atas? Atau hanya masuk ke dalam lift dan diam. Banyak orang masuk ke dalam lift istirahat. Dia masuk meditasi untuk istirahat. Meditasi nggak ngapa-ngapain. Nggak ada tujuannya tuh. Nggak ada tujuan. Atau dia masuk ke tekan lift yang ke bawah, masuk ke basement untuk mengambil kendaraannya, untuk mengantarnya kemana. Nah ini kita sedang connect ke batin bawah sadar. Kita sedang menjadi jun untuk memberitahu si jin. Kita jadi Aladin yang gosok-gosokin si jinnya. Jin itu kan gambaran dari kecerdasan bawah sadar kita. Kamu gerak dong, cariin ke sana gitu. Nah, kendaraan inilah yang akan bergerak. Kendaraan kita kan bukan hanya alam semesta kecil ini. Alam semesta ini pun terkonek. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, afirmasi, visualisasi. Tapi kan kalau kita visualisasinya hanya di lift, nggak nyambung. Kita harus turunkan dulu, connect dulu ke bawah. Gitu. Sehingga kita akan connect ke kekuatan batin bawah sadar kita ini untuk ngapain. Berarti atensinya diarahkan ke situ. Itu tadi. Ke arahnya ke situ. Atau kalau kita ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan masa kebutuhan hidup kita, tuntunan dan sebagainya, tekan liftnya ke arah atas.
Jadi connect-nya kepada Tuhan dalam diri kita, yaitu percikannya yang berupa sang ruh itu, yang merupakan kecerdasan. Cara connect Sama, meditasi begitu. Cuman ngomongnya sama kecerdasan atas sadar kita, sang ruhnya. Misalnya begini, aku adalah pikiran sadar yang menginginkan jawaban darimu, wahai sang ruh dalam diriku. Nanti bisa minta loh malamnya. Ini saya sering kalau saya butuh jawaban, saya minta malam-malam. Nanti ntar kasih tahu ya lewat mimpi. Dikasih tahu mimpi. Ini soal atensi pikiran aja sebenarnya. Tetapi kan orang meditasi katanya justru harus membuat pikiran menjadi stagnan. Ya. Atau justru kita mengamati pikiran itu saja. Ya, tujuannya begini. Karena apa? Tujuannya mendiamkan pikiran itu untuk mencapai kondisi meditatif. Kondisi meditatif tercapai ketika gelombang pikiran kita masuk ke alpha theta. Bukan gelombang yang sibuk di beta. Nah, supaya dia nggak sibuk, kan mesti dikasih satu pekerjaan. Misalnya apa? Pekerjaannya mendengarkan suara, entah suara sesuatu dari luar, musik meditasi, atau hanya fokus pada suara nafas, atau fokus pada suaranya sendiri ketika menyebut nama-nama Allah, itu misalnya, nama Tuhan, boleh. Intinya mempekerjakan itu. Atau dia di depannya ada cahaya lilin, dia memfokuskan di situ, boleh. Sehingga ketika dari panca indera ini, hanya satu yang dipekerjakan, yang terjadi apa? Maka dia akan fokus. Menurun kerjanya. Kalau menurun kerjanya, apa yang terjadi? Putarannya kan pelan. Bayangkan aja kayak gini. Dulu kan kita punya listrik kilometernya itu yang putar cakramnya. Ketika kulkas hidup, AC hidup, semuanya hidup kan kencang tuh. Tapi begitu dimatikan semua, kecuali lampu yang dihidupkan, slow dia. Nah, ini sama dengan kecerdasan sadar kita. Begitu dia diselukan, dikasih satu pekerjaan, dia connect-nya ke gelombang meditatif. Nah, setelah connect di gelombang meditatif, mau ngapain coba? Mau connect ke atas, mau ke bawah. Nah, itu. Sarannya biar sampai ke meditatif dulu. Itu dulu. Nah, gelombang meditatif itu seperti kita masuk lift. Iya. Mau kemana nih? Mau ke bawah, mau ke basement untuk ngambil mobil kita, ya terkonek dengan tubuh kita, kekuatannya. Apa ke atas? Mau cari apa? Mau cari direktur saya di kantor atas gitu. Mau nanya-nanya sesuatu gitu misalnya. Iya. Nah, Pak Wayan, mohon maaf. Saya balik lagi soal materi semesta. Iya. Awal mulanya gitu. Ada matahari, ada bumi, sampai ada galaksi-galaksi, planet, sampai kemudian muncul manusia, binatang, tumbuhan. Itu materi semesta itu awalnya dari mana prosesnya dulu? Nah, kan ketika dia tidak ada semuanya, yang ada hanya kecerdasan. Lalu mewujud menjadi energi, bermanifestasi menjadi energi, memadat menjadi materi. Energi memadat menjadi materi. Nah, materi-materi awal yang super kecil itulah kemudian ada yang disebut sebagai lithium, deuterium, saya lupa namanya, ada 4, helium. Itu atom-atom sangat kecil. Dan kita tahu kan, setiap atom itu 99,99999% ruang kosong. Jadi hanya 0,00001% itu energi yang memadat. Yang mungkin kalau dipecah lagi itu ada quartz lagi dan sebagainya itu. Ya. Yang kemudian disebut kuantum. Kuantum. Ya. Kalau kita mikirin kuantum kan susah. Pikirin aja lah kecerdasan. Jadi sebenarnya ketika seluruh kekosongan itu diisi oleh kecerdasan semesta, ada nggak ruang kosong? Ada nggak ruang kosong? Nggak ada. Pada akhirnya apa? Semua ini adalah kecerdasan semesta yang sebagiannya bergetar. Ya, sebagiannya bergetar menjadi energi. Nah, ketika terbentuk atom-atom kecil itu kan lama-lama memadat. Lama-lama kan terkumpul. Pernah nggak meninggalkan kamar dalam kondisi lama nggak disapu? Ada nggak yang bawa debu ke dalam? Kan nggak. Yang kita lihat kan mungkin jendela terbuka. Udara itu membawa debu kecil-kecil. Yang sama sekali nggak kita lihat. Setelah sekian lama-lama debunya terkumpul. Jadi tambah banyak. Kalau dibiarin terus mungkin jadi numpuk. Nah, debu semesta itu kemudian menjadi debu-debu kosmik. Ya enggak? Debu-debu kosmik
begitu dia mendingin sebagian, kan saling ada yang tarik-menarik, ada yang terpisah. Nah, yang tarik-menarik ini kemudian mendekat. Tapi begitu tarik-menarik, apa yang terjadi? Ada muatan-muatan yang berbeda juga saling tarik-menarik. Begitu ketemu, meledak. Nah, itu kita bisa lihat nyatanya apa. Contoh lah kita nih dulu. Kita dulu ada apa enggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kita sama sekali nggak ada. Tapi yang ada apa? Energi cinta antara orang tua kita. Iya, betul. Lalu energi cintanya memadat. Energi cintanya memadat, kemudian menjadi apa? Mengumpulkan atom-atom, menjadi DNA, sel sperma dan sel telur. Itu kemudian ketarik. Di dalam rahim ibu yang ruang gelap itu. Memasuki lubang cacing, black hole. Lubang cacing yang ada di hidung telur ibu, saluran telur ini. Terus begitu mereka mendekat, tarik-menarik, menyatulah sel telur dan sel sperma. Apa yang terjadi kemudian? Ledakan yang tidak bersuara. Tes. Dari 1 sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Kemudian mengalami diferensiasi. Ada yang menjadi sistem organ ini, sistem organ itu. Seperti alam semesta menjadi galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, galaksi ini, galaksi itu. Gitu. Ya, dan masing-masing mempunyai fungsinya. Sama ceritanya di situ. Jadi makanya kalau kita ingin mengetahui bagaimana alam semesta tercipta, kenali bagaimana dirimu tercipta. Makanya diajarkan, siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Makanya buku Pasca Tuhan Segala Agama yang ditanya kemudian menjadi kecerdasan semesta, energi semesta, materi semesta, itu kemudian mengalir jadi buku yang judulnya Rahasiamu, Rahasiaku. Dalam bahasa Islam, Al-Insan Siri wa Nasiruhu. Oh iya. Oke. Nah, itu kan ketika kemudian asal mula kejadian manusia tadi kan dijelaskan secara saintis ya, artinya secara ilmiah kan bisa gitu. Nah, pertanyaannya ketika kemudian ini soal manusia yang pertama kali yang ada di muka bumi, itu bagaimana menjelaskan secara sainsnya gimana, Pak Wayan? Ya, kadang kan ya susah juga ya mengatakan apa itu mitologi atau apa gitu kan. Karena di Hindu juga ada mitologi seperti itu. Mitologi penciptaan manusia itu ada gitu. Ada juga Manu sebagai manusia pertama atau Sang ada Yang Manu. Ya, seperti itulah. Ya, tapi kemudian kan kita percaya ketika dia masih sel benih, apakah dia manusia? Belum. Dia baru sel benih. Sel benih. Kan, sel tunggal. Ya. Ketika dia keluar sebagai sel sperma, apakah dia manusia? Belum. Tapi dia benih dari bapaknya. Dan dia seperti ular berekor. Ya, dia makan buah. Nah, kemudian ada sel telur. Sel sperma itu seperti angka 1. Betul nggak? Sel sperma seperti angka 1 karena ada ekornya. Sel telur seperti angka 0. Kemudian membelah. Menyatu, kemudian membelah. Setelah sekian lama, baru dia benar-benar berwujud manusia. Sebelumnya kan mungkin wujudnya seperti tokek, seperti cecak, seperti apa gitu. Bahkan mirip seperti anak burung. Diferensiasinya kemudian dia menjadi manusia. Nah, kapan dia menjadi manusia? Entah laki-laki atau perempuan. Nah, di situ kita lihat. Tapi sebelum dia menjadi manusia, tentu dia mengalami proses dari sel tunggal. Nah, kalau dibawa dalam cerita sains di penelitian orang Barat itu, kan ada proses evolusi yang kita percayai. Bagaimana dulu yang tercipta adalah protoplasma. Protoplasma yang kemudian menjadi apa? Pelan-pelan menjadi sel tunggal, hewan bersel tunggal, ya protozoa. Berkembang lagi menjadi sesuatu yang bisa berenang di lautan, akhirnya menjadi ikan dan seterusnya. Persis seperti kita jadi kecebong di dalam rahim itu. Sama ceritanya di situ. Jadi sangat besar kemungkinan leluhur kita yang pertama kali berasal dari binatang bisa jadi. Semua. Makanya Rumi mengatakan, aku dulu pernah menjadi ini. Gitu. Iya. Aku pernah menjadi batu. Ya pernah menjadi batu itu apa? Pernah menjadi bahan-bahan yang sama dari batu material itu tadi. Sama. Makanya ketika mati pun kita kembali lagi semuanya ke situ. Lebih realistis, nggak ujuk-ujuk kayak langsung jadi manusia gitu. Usianya berapa sekarang? Tapi kita kan mengatakan apa? Pernah enggak
kita mengatakan, oh anakku keguguran, ketika dia hanya keluar sebagai darah. Enggak. Kita hanya menyebut dia sebagai anak ketika dia sudah berwujud sebagai manusia. Betul. Nah, bagaimana kita menceritakan manusia lahir dari semut gitu nggak nyambung? Kita harus mempunyai sesuatu yang di awal. Iya. Makanya di Bali itu ada ajaran begitu juga. Kamu lahir dari bapak ibu, lahir dari kakek nenek dan seterusnya. Sampai kemudian disebutnya apa? Tidak bernama lagi. Disebutnya tunggak wareng gitu. Jadi sudah nggak jelas lagi, sudah nggak terpikirkan lagi. Nah, bagaimana kemudian kita membayangkan yang tak terpikirkan? Kan lebih enak kalau kita membayangkan sujud pada orang tua sebagai asal dari diri kita. Nah, jadi kalau lihat Adam dan Hawa itu yang terlalu jauh kan susah. Tapi Adam dan Hawa yang terdekat menurut saya kan orang tua kita. Karena dari sanalah benih kita berasal gitu. Sebelum menjadi diri kita kan. Nah, coba saya bayangkan lagi satu, Mas ya. Kecerdasan semesta tak terbatas itu benar-benar memenuhi semuanya. Sebagian kecil kemudian kemampuannya ditunjukkan jadi energi. Sebagian kecil. Sebagian kecil kemudian energi itu memadat jadi materi. Jadi bisa dibayangkan seberapa persen dari kecerdasan semesta yang menjadi materi. Bisa dibayangkan? Sangat sedikitnya. Seakan-akan materi itu atau Hawa itu terlahir dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan banyak. Lebih kecil ya? Saking sedikitnya. Jadi wanita itu meter, ibu, mother, dia tercipta dari tulang rusuk pria gitu. Karena saking sedikitnya dia berasal dari kecerdasan semesta. Yang tak berwujud. Iya. Ya. Seperti itu kira-kira. Itu ada kaitannya sama apa tuh namanya tadi proton, elektron, neutron tadi ya. Persis. Positif, negatif, netral gitu ya Pak Wayan ya. Makanya di dunia materi ini kita tahu begitu kecerdasan semesta jadi energi dan memadat jadi materi. Materi terkecil ada atom. Atom ada proton dan neutron yang menjadi inti. Ada elektron yang negatif berkeliling-keliling di sekitarnya. Kurawa. Ya. Nah, itulah dunia materi ini. Dunia materi akan selalu ada proton dan elektron. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau mau dekat dengan yang suci, yang neutron, yang netral, jadilah proton, yang positif. Maka semua ajaran agama pasti mengajarkan moralitas yang positif. Supaya kita jadi proton. Bisa mendekat menjadi inti yang suci. Jadi, bulan puasa menurut saya bulan ini itu seperti mengajak kita berubah jadi yang tadinya berbuatan negatif, elektron berkembang menjadi proton biar bisa dekat kepada fitrah yang suci.